وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kita berjumpa di majelis ini itu semata-mata karena karunia, rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun di sisinya selain dirinya sendiri. Kita hidup adalah semata-mata karena rahmatnya, karena cinta dan kasih sayangnya. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki penggalan terakhir surat As-Saff, yaitu ayat 11 sampai ayat 14. Jadi malam ini kita akan membaca 4 ayat. Karena surat As-Saff, surat yang ke-61 ini ada 14 ayat, dan 2 kali pertemuan sebelumnya kita masing-masing membaca 5 ayat. Maka malam ini kita akan baca ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Jemaah sekalian, bersama kita siapa ini Bu Dokter? Ustaz kita. Belum ada ya? Belum ada Ustaz. Belum ada. Bapak Ibu sekalian, karena Ustaz kita belum ada yang kelihatan. Ada Ustaz Wahyudin. Oh, ada Ustaz Wahyudin, betul ya. Ada Ustaz Wahyudin, maka oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian kita minta kepada beliau Ustazuna Ustaz Wahyudin Wahid untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan makhraj yang benar, agar selain kita benar bacaannya secara zahir, secara lisan, juga nanti benar pemahaman kita secara batin. Mari kita masuk ke screen dan mempersilakan kepada Ustazuna Ustaz Wahyudin Wahid untuk memandu kita membaca surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 11 sampai ayat 14. Kepada Ustazuna Ustaz Wahyudin Wahid dipersilakan dengan segala hormat. Padahal Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jelas ya Ibu Bapak ya? Iya, cukup jelas. Ya, alhamdulillah. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan pada surah As-Saff ayat 11 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairun lakum
إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فآمنت
طائفة من بني إسرائيل إسرائيل وكانت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا آمنوا على على عدوهم عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج الشريف. Tafadhal Ustaz. Terima kasih banyak. Kita aturkan terima kasih banyak kepada Ustazana Ustaz Wahidin bin Wahid. Semoga Allah SWT mengangkat derajat beliau di sisi kalangan para malaikat yang ada di sisinya, senantiasa disebut-sebut namanya dan juga nama orang tuanya di majelis-majelis para malaikat. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ikut melantunkan, membacakan, melisankan ayat-ayat suci Al-Quran, Allah SWT mencatatnya sehingga Allah memperlakukan Bapak Ibu sekalian sebagaimana Allah memperlakukan kitab sucinya dengan penuh rasa cinta, kasih sayang, dan juga mensucikannya lahir dan batin. Kita teruskan surat As-Saff kita, surat yang ke-61. As-Saff ini artinya barisan. Turunnya di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 14 ayat. Dan tadi kita telah membaca ayat yang ke-14 terakhir. Jadi insya Allah pada hari Senin nanti, kalau kita diberikan usia yang panjang, kita akan berjumpa dengan surat baru, yaitu surat yang ke-62. Surat Al-Jum'ah, surat hari Jumat, surat yang berbicara tentang Jumat. Jadi kita akan memulai surat baru dan malam ini kita selesaikan surat As-Saff. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 Allah SWT menawarkan kepada orang beriman, kepada kita semuanya, sebuah pertanyaan di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dikhususkan kepada orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum, inginkah kalian aku tunjukkan? Hal adullukum, inginkah aku tunjukkan kepada kalian ala tijaratin, terhadap suatu perniagaan. Jadi satu perniagaan tunjikum yang akan menyelamatkan kalian. Min adzabin alim, dari azab yang pedih. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hal adullukum ala tijaratin, inginkah saya tunjukkan kepada kalian, adulun dari kata dalil, dalil itu adalah petunjuk. Inginkah aku tunjukkan kepada kalian pada sebuah perniagaan, satu-satunya perniagaan yang dipastikan tunjikum, menyelamatkan, melepaskan kalian dari azab yang pedih. Tentu siapa saja di antara kita berpikir akal sehatnya pasti menjawab na'am. Karena ini pertanyaan hal, jawabannya adalah la atau na'am. Na'am atau la. Kita tentu menjawab na'am. Karena bertanya Allah, penginkah
saya tunjukkan kepada kalian perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tentu semuanya kita, Bapak Ibu yang berbahagia, menjawab, betul. Kami Allah ingin terselamatkan dari azab yang pedih. Siksa yang penuh dengan penderitaan nanti di akhirat. Kalau penderitaan di dunia masih bisa diobati, kita bisa datang ke rumah sakit, bisa datang ke psikiater, ke psikolog, kita datang ke rumah teman kita untuk menyampaikan masalah kita bisa dibantu oleh teman-teman, dibantu oleh kerajaan, pemerintah, dan sebagainya. Tapi kalau di akhirat tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari derita itu kecuali Allah SWT, dan Allah yang punya otoritas untuk menyelamatkan itu bertanya kepada kita semuanya. Kita dipanggil secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perniagaan, satu-satunya perniagaan, tijarah ini adalah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Maka apakah gerangan itu, Bapak Ibu sekalian? Ini jawabannya di ayat 11 dan seterusnya. Jadi ayat 11 sampai nanti ayat 14 adalah jawaban atas hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yaitu tu'minuna billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Jadi yang pertama sekali adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Dan tentu sebelum kita beriman kepada Allah, kita mengenalnya, kita ma'rifat kepadanya. Ayat pertama turun adalah membaca, belajar. Karena dengan belajar kita akan mengenal Dia. Dan dengan mengenal Dia, baru kita kemudian mempercayai atau mengimaninya. Kata-kata tu'minuna, beriman kepada Allah, artinya jiwa kita aman bersama dengan Allah. Jadi orang yang beriman adalah artinya aman bersama Allah. Karena tu'minu itu artinya kata kerjanya, kata bendanya namanya mukmin. Mukmin itu adalah yang memberikan keamanan. Berarti tu'minuna adalah memberikan keamanan kepada dirinya dan kepada orang lain yang motifnya semata-mata karena qurbatan, taqarrub kepada Allah SWT. Tidak ada motif yang lain. Satu, yang kedua adalah wa rasulihi, dan juga beriman kepada rasulnya. Jadi beriman kepada Allah dan rasulnya ini tidak bisa dipisahkan. Karena yang menyebabkan kita bisa mengenal Allah dengan sempurna adalah rasulnya. Kita bisa mengenal Allah dengan sempurna melalui kitab suci, sedangkan yang membawa kitab suci kepada kita adalah Rasulullah. Ya, Rasul adalah merupakan perantara antara kita manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul dipilih ataukah Muhammad bin Abdullah dipilih karena jiwanya paling suci, paling sempurna. Tidak mungkin menyembunyikan ayat yang diterimanya apabila ayat itu merugikan dirinya misalnya ataukah keluarganya. Dan tidak mungkin ayat ditambah-tambahin kalau penambahannya itu adalah merugikan musuh-musuhnya ataukah lawan-lawannya. Kalau manusia seperti kita sangat mungkin menyembunyikan ayat kalau itu adalah menyangkut masalah pribadi kita, dan menambah-nambah ayat kalau itu merugikan orang-orang yang kita tidak sukai. Nah, maka Allah SWT memilih Muhammad bin Abdullah atau Rasulullah menyampaikan kitab suci kepada kita yang isinya adalah mengenalkan kita kepada dirinya, kepada Allah secara sempurna. Maka ini tidak bisa dipisahkan Allah dan Rasulnya. Baru kemudian waktu jahiduna fi sabilillah, baru kemudian bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tujahiduna di sini adalah jangan kita bayangkan berperang ya. Tujahiduna itu bersungguh-sungguh. Jadi dari kata-kata jahada yujahid itu artinya bersungguh-sungguh, serius, fokus, tidak setengah-setengah. Ya. Jemaah sekalian, penyakit kita manusia ini adalah selalu setengah-setengah. Gampang kita berkata mari kita mulai, tetapi setelah berjalan tidak pernah lagi ikut seterusnya. Gampang kita berinisiatif, tapi setelah itu kemudian kita yang paling pertama putus di tengah jalan. Jadi artinya apa? Kita kekurangan semangat untuk bersungguh-sungguh. Sedangkan disebut dengan tujahiduna fisabilillah itu begitu di awal berkomitmen, berkata, berjanji untuk berkata merah, maka akan merah selama-lamanya sampai akhir. Kalau di awal dia berkata hijau, maka selama-lamanya sampai akhir, sampai mati dia akan berkata hijau. Kenapa kita sampaikan ini Pak Bu sekalian? Karena nanti di akhir surat As-Saff di ayat 14,
Nabi Isa mengatakan, siapakah yang gerangan di antara kalian, wahai Hawariyun, yang dia siap membantu saya kepada Allah. Dan nanti kita akan lihat cerita panjangnya di dalam surat Al-Imran, bahwa pada saat itu ribuan tadinya orang yang mengaku beriman kepada Nabi Isa, tetapi setelah mulai diintimidasi, ditakut-takuti, akan ditangkap, maka kemudian hanya 12 orang setia kepadanya. Ulangi lagi, hanya 12 orang. Selebihnya itu pada kabur menyelamatkan perutnya masing-masing, menyelamatkan dirinya masing-masing, menyelamatkan nyawanya masing-masing. Begitu juga yang terjadi pada Sayyidina Hussein, cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 12.000 orang yang mengirim tanda tangan dengan jempol darah dari Kufa untuk mengaku menyambutnya, tetapi setelah mulai mereka diintimidasi, mulai kemudian mereka diancam, maka mereka semuanya meninggalkan satu persatu. Nah, jadi cuma sekian sebagian ini sebenarnya tujahiduna fisabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah SWT. Jadi berperang hanya salah satu bagian kecil daripada tujahiduna fisabilillah, itu adalah yang terakhir. Ketika semua usaha-usaha yang lain tidak berhasil, gagal, baru kemudian akan terjadi perang kalau itu juga diserang, kalau kita mau dibahayakan. Tapi inti tujahiduna itu adalah bersungguh-sungguh. Sebagaimana kalau orang tua memaksa anaknya jadi sebagian jahada, bersungguh-sungguh memaksa anaknya misalnya untuk menyembah berhala. Itu di surat Luqman menggunakan kata wa in jahadaka. Kita lihat di sini. Kita lihat dalam surat Luqman. Surat yang ke-30, 31 maksudnya ya. Ayatnya 15 atau 14 ya. Ini dia 15. Surat Luqman, surat yang ke-31 ayatnya 15. Ini menggunakan kata wa in jahadaka. Ini pakai mat di sini, pakai alif karena ini dua, apabila kedua orang tuamu. Jadi dari kata jahada, jahadu gitu. Jadi jahada satu pelakunya, jahada pakai mat dua pelakunya, jahadu pakai waw dan alif adalah banyak pelakunya. Ini adalah karena dua pelakunya itu kedua orang tua, ayah dan bunda, maka jahada. Tapi intinya dari kata jahada, bersungguh-sungguh. Ya, sama tadi di sini nih. Ya. Bedanya kalau di sini adalah mudhari namanya tujahiduna, jadi jahada yujahidu. Ya. Jadi kata jahada yujahidu, ya, bersungguh-sungguh. Nah, jadi sama sebetulnya kata-kata itu jahada. Nah, di sini kita lihat wa in jahadaka, apabila kedua orang tua kamu memaksa kamu. Jadi ulangi lagi, jahada itu artinya memaksa. Memaksa kamu ala antusyrika bi ma laisa laka bihi ilm. Memaksa kamu untuk memperserikatkan aku padahal kamu tidak punya pengetahuan tentang itu. Nah, jadi artinya jahada memaksa. Dengan demikian, pengertian yang paling tepat di sini adalah memaksa diri untuk selalu berada di jalan Allah SWT. Jadi kita paksa diri setiap saat, setiap waktu, setiap detik untuk selalu berada di jalan Allah. Dan ini butuh pengorbanan, yaitu apa? Bi amwalikum anfusikum, dengan harta kalian dan dengan diri kalian. Jadi artinya apa? Orang Islam ini, orang beriman itu tadi adalah pencari nafkah, mencari harta benda. Tidak boleh bergantung kepada siapapun. Apa sebabnya? Ini ada harta, ada amwal di sini. Bagaimana kita berkorban dengan amwal kalau kita tidak punya amwal? Bagaimana kita berkorban dengan mal kalau kita tidak punya mal? Ya. Jadi cuma sekalian harta yang digunakan di sini untuk berjuang di jalan Allah bersama dengan Allah dan Rasul-Nya adalah merupakan proses transformasi dari kepemilikan yang sifatnya bendawi menuju kepada ukhrawi. Jadi dirubah nilainya menjadi nilai benda, nilai duniawi menjadi nilai ukhrawi. Dengan menggunakan harta benda tersebut untuk apa? Tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi dari sini kita lihat bahwa orang beriman itu juga adalah pencari nafkah ini. Bi amwalikum, harta benda kalian. Wa anfusikum, ini bersamaan, tidak boleh berpisah. Ya. Jadi tu'minuna billah, jadi ini adalah yang pertama tadi. Tu'minuna billahi, beriman kepada Allah. Lalu kemudian wa rasulihi, baru rasulnya. Baru kemudian tujahiduna fisabilillah. Ya. Jadi jemaah sekalian, tiga. Satu Allah, dua Rasul. Tiga adalah jihad fisabilillah dengan harta dan dengan benda. Jadi
Tidak bisa kita membedakan diri kita. Saya cukup harta benda saya saja. Saya jadi penyumbang saja. Tidak mau melibatkan dirinya. Atau cukup dirinya saja, tidak mau melibatkan hartanya. Tidak boleh. Jadi adanya kata-kata bi amwalikum di sini, bahwa di antara jihadnya orang beriman itu adalah mencari harta benda untuk dikorbankan di jalan Allah. Contoh misalnya kalau kita berkorban di hari raya Idul Adha, hari raya haji, ya Idul Haji. Kalau kita berkorban pada Idul Adha Haji, kan harus ada kambing, harus ada domba, harus ada sapi. Kalau kita tidak punya sapi, tidak punya domba, tidak punya kambing, apa yang mau dikorbankan? Artinya bahwa sebelum kita berkorban sapi, kambing atau domba, kita terlebih dahulu harus memiliki sapi, kambing atau domba. Jadi sapi, kambing atau domba di situ adalah harta benda amwal yang siap kita korbankan sebagai bukti kurbatan ilallah. Makanya di dalam korban itu dikatakan tidak sampai kepada Allah darah dan dagingnya. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah dan dagingnya hewan kurban itu, yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Ya. Jadi orang bertakwa itu harus buktikan dengan hartanya, dan ini sama dengan di sini juga. Dengan demikian sebetulnya berdasarkan ayat ini tidak ada sebetulnya cerita dalam Islam itu umatnya atau kaumnya atau pengikutnya itu adalah bersifat pasif. Ya. Apabila bersifat pasif, ya dia berarti menjadi beban bagi pemimpin zaman, ya imam zaman, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Sedangkan kita harus menjadi penolongnya, bukan menjadi bebannya, bukan bebannya pada saat dia datang, tapi sekarang. Kalau kita sekarang menjadi pasif, tidak berbuat, maka kemudian kita menjadi bebannya. Filosofi bagi seorang mukmin manapun adalah bahwa dunia ini adalah tempat berbuat. Jadi dunia ini tidak pantas digunakan untuk memperbanyak istirahat. Istirahat itu bagi orang beriman nanti di alam kubur, alam barzakh. Di alam barzakh itu adalah tempat istirahat yang sesungguhnya. Maka selama kita hidup di dunia, kalau kita tidak gunakan untuk mencari harta benda, kita gunakan untuk menuntut ilmu, belajar. Jadi dua saja, menuntut ilmu dan belajar. Bahkan bisa juga mencari harta untuk kita gunakan belajar. Jadi baru kemudian diri kita. Jadi duluan ini Pak sekalian urutannya. Bi amwalikum wa anfusikum. Dan ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran, tidak pernah terbalik. Ulangi lagi Pak sekalian, ini tidak pernah terbalik. Bapak yang bisa baca Al-Quran dari awal ke akhir, tidak pernah kita temukan bi anfusikum wa amwalikum. Selalu amwalnya duluan. Bi amwalikum wa anfusikum. Dari luar ke dalam, amwal ini adalah zahirnya, anfus ini adalah batinnya. Jadi dari luar ke dalam. Makanya dalam agama kita tidak bisa dipisahkan ajaran zahir dan ajaran batin. Tidak bisa dipisahkan antara syariat dan hakikat. Dzalikum khairul lakum, Allah katakan itu yang terbaik. Jadi ini adalah kata tunjuk. Dzalikum, yang terbaik adalah itu. Ya, itu adalah yang terbaik untuk kalian. Jadi dengan melakukan tiga ini, beriman kepada Allah, Rasulnya, bersungguh-sungguh di jalan Allah, dengan harta dan diri kita, bersungguh-sungguh untuk apa? Ya, membantu kedatangan utusan terakhir Allah yang akan menuntaskan tugas-tugas ilahiyah di muka bumi ini. Nah, siapa yang melakukan itu? Kata Allah, itulah yang terbaik, itulah jabatan yang terbaik, itulah kerjaan terbaik. Jadi menjadi politisi hanya cara untuk mendapatkan harta benda. Menjadi petani cara untuk mendapatkan harta benda. Menjadi profesional mendatangkan harta benda. Menjadi pedagang perniagaan mendatangkan harta benda. Jadi di sini saja. Tapi nafs kita sama semuanya. Seorang politisi bisa nafsnya lebih buruk daripada seorang petani. Seorang pejabat negara bisa saja nafsnya lebih buruk daripada seorang nelayan misalnya. Kenapa? Karena anfus ini tidak ada hubungannya dengan pangkat dan jabatannya. Orang yang tinggi pangkat dan jabatannya bisa nafsunya buruk. Nafs ini adalah kaitannya dengan orang yang bersangkutan menghadapkan cermin fitrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
kepada wajah Allah SWT, sehingga yang terpantul, yang terlihat di dalam cermin jiwanya adalah Allah Rabbul Alamin. Seperti mana kalau kita mengatakan wajahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ard. Kuhadapkan wajah hatiku kepada zat yang mulai menciptakan langit dan bumi. Jadi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya. Jadi tidak ada tanda seseorang berpengetahuan kalau tidak melakukan yang tiga ini. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, baru bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta bendanya dan dengan dirinya. Lagi-lagi, tidak ada tanda seseorang itu berpengetahuan, berilmu, kalau tidak mempertebal imannya kepada Allah, mempertebal imannya kepada Rasulnya, memperkuat perjuangannya di jalan Allah dengan harta dan dengan dirinya. Karena ditutup dengan in kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar mengetahuinya. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat video ini dulu, Pak Ustaz. Bapak Ibu sekalian, pasti kita semuanya ingin punya rumah seperti tadi. Bayangan kita seperti tadi itu alangkah damainya kalau kita punya rumah di tepi sungai, airnya mengalir, rumahnya bagus, di sekitarnya semuanya adalah taman-taman, pohon-pohonan. Dan Allah mengatakan bahwa siapa yang tadi melaksanakan 3 unsur di atas, maka Allah memberikan kepadanya reward, Allah memberikan kepadanya imbalan dalam bentuk yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kan berarti ini adalah dapat syafaat. Jadi yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Jadi tadi kita ulangi mulai daripada ayat 10. Walladzi arsala rasulahu, ayat 11 ayat 9 ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu. Ingat, liyuzhirahu, untuk dizahirkan, untuk dinampakkan, untuk dimenangkan ala dini kulli, terhadap seluruh ajaran-ajaran, ideologi-ideologi, filsafat hidup yang ada di tengah-tengah manusia. Liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang yang menentang itu tidak senang. Baru setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu, setelah berbicara tentang Allah mengutus Rasul untuk dimenangkan ajarannya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Baru kemudian, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Orang beriman, hal adullukum, inkah aku tunjukkan kepada kalian, ala tijaratin, kepada perniagaan, satu-satunya perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kalian daripada derita yang pedih. Tentu kita menjawab kepada Allah, na'am ya Allah, saya ingin ya Allah. Maka Allah mengatakan, tu'minuna billah, kamu harus beriman kepada Allah, wa rasulihi, beriman kepada Rasulnya, tu'minu billahi wa rasuli, baru kemudian wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum. Siapa yang melakukan itu, maka yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Jadi kata-kata mengampuni dosa-dosa kita ini adalah konsekuensi daripada kepengikutan kepada keputusan-keputusan Nabi. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat ayatnya mirip dengan yang ada di surat Ali Imran. Kita lihat surat Ali Imran di sini. Jadi mana tadi? Ya ghafir lakum dzunubakum. Suratnya surat Ali Imran surat 3 ayatnya 39. 31 ya, bukan 39 ya. Surat Ali Imran surat 3 ayat 31. Allah berfirman, "Qul katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha." Jika kalian semuanya mencintai Allah, kalau bisa kita artikan jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi tidak bisa tidak, syarat kalau mencintai Allah tidak bisa langsung kepada Allah, tapi harus fattabi'uni, ikut aku. Ikut apa yang aku katakan, ikut apa yang aku persiapkan, ikut apa yang aku tunjuk, ikut kepada orang yang aku suruh mengikutinya. Fattabi'uni, barulah yuhibbukumullah. Barulah Allah cinta kepada kalian. Jadi jika kalian cinta kepada Allah, agar Allah cinta kepada kalian, syaratnya adalah fattabi'uni. Jadi syaratnya ini harus ikut kepadaku. Setelah syaratnya dipenuhi, baru jawabannya ada di sini nih. Jadi syarat jawab, yaitu Allah cinta kepada kita. Apabila apa? Kita cinta kepada Allah, syaratnya fattabi'uni, ikuti aku kata Nabi, yuhibbukumullah. Baru Allah juga cinta kepada kalian. Jadi syaratnya harus ittabi'uni, baru yuhibbukumullah. Nah setelah itu apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi wa yaghfir lakum dzunubakum ini sama tadi. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum sama Bapak sekalian ini. Kita lihat ini kata-kata ini. Ya ghafir lakum dzunubakum persis sama dengan ini. Lihat. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Berarti ini ayat berlaku juga di sini. Ya, ini namanya saling menjelaskan ayatnya. Berarti yang dimaksud di ayat 11 tadi itu adalah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Di dalam apa? Di dalam ittiba kepadaku. Karena di dalam surat Al-Imran tadi fattabi'uni berarti bahwa kita harus benar bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta kita dan dengan diri kita untuk tiba kepada Allah. Kenapa dengan harta kita? Berani mengorbankannya. Karena orang yang nanti akan mengkhianati adalah justru mencari harta benda di dalam perjuangan. Jadi mereka beragama mencari harta, bukan mencari harta untuk beragama. Jadi banyak orang beragama untuk cari harta, bukan cari harta untuk beragama. Ketika dia beragama untuk cari harta, maka begitu diintimidasi, diancam, maka mereka kabur semuanya. Maka bi amwalikum wa anfusikum, baru bisa ittiba kepada Nabi. Karena Bapak Ibu jemaah sekalian, ittiba kepada Nabi berat, harus rela mengorbankan harta benda dan pada akhirnya jiwa kita, nyawa kita. Kalau tidak berani semuanya itu, bagaimana kita bisa menjadi penolong, pengganti Nabi yang terakhir? Jadi yaghfir lakum dzunubakum. Dan ini sama tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di sini yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin. Baru Allah masukkan kalian kepada jannah. Kepada surga, taman. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Seperti yang kita lihat tadi ilustrasi pada video kita. Itu tadi video cuma di dunia, tapi kan indah kelihatan. Rumah di pinggir sungai. Sungai air sungainya tidak meluap, tapi rata seperti itu. Pohon-pohonnya rindang dan seterusnya. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu jemaah sekalian, baru di sana rumah itu ada jaringan internetnya, sehingga walaupun kita tinggal di tengah hutan, di tengah taman yang indah, tapi bisa kita terkomunikasi dengan seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian. Bisa kita di sana bersilaturahim melalui alat-alat komunikasi yang ada, media sosial, mulai daripada WhatsApp sampai kepada Zoom seperti yang kita lakukan sekarang. Bahkan dari sana mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan kantornya secara online,
mereka bisa berdagang secara online, mereka bisa melakukan mengajar secara online. Itu dapat kita bayangkan, itu di dunia saja begitu indah. Bagaimana nanti di akhirat. Tetapi ingat tadi, itu diberikan syaratnya ialah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, baru yaghfir lakum. Lebih daripada itu, yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum, dan masukkan kalian jannatin, ke dalam taman-taman yang indah, tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, al-anhar, sungai-sungai. Dan di sana ada masakin, tempat-tempat tinggal. Kita lihat tadi ada rumah yang indah. Wa masakin thayyibatan, dan di sana ada tempat-tempat tinggal yang baik, thayyibah, yang suci. Fi jannati adan, di dalam surga Aden. Apa itu surga Aden? Surga tempat manusia berkumpul dengan orang-orang tuanya, ayah bundanya, suami istrinya, anak-anak keturunannya. Itu adalah surga Aden. Fi jannati Aden. Jadi surga Aden ini adalah surga tempat berkumpulnya satu keluarga besar, ke atas eyang-eyangnya dan ke bawah kepada anak dan anak cucunya. Namanya jannati Adenin, surga Aden. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, inilah nanti janji Allah kepada kita semuanya. Mari kita lihat di sini. Surat Ar-Ra'd, ayatnya kita lihat 21. 23 ternyata ya. Surat Ar-Ra'd, surat 13 ayatnya 23. Jannatu Adenin, surga Aden, ini sama tadi. Berarti kan mas sekalian, ini sama. Jannati Aden ya. Bedanya gara-gara ada fi di sini, maka ke bawah ini Jannati Adenin ya. Ini sama, Jannatu Aden atau fi Jannati Aden ya. Jannatu Adenin, surga Aden. Yadkhulunaha, yang mereka akan masuki. Waman sholaha, dan atau bersama dengan orang-orang yang soleh. Man sholaha min abaihim, dari orang-orang tua mereka, dari datuk mereka, dari kakek nenek mereka. Wazwajihim, dan suami istri mereka. Wadzurriyatim, dan anak keturunan mereka, zuriat mereka. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat yadkhuluna, masuk menjumpai mereka, menjumpai mereka, min kulli babin, dari berbagai macam pintu, pintu puasa, pintu zakat, pintu haji, pintu umrah, pintu macam-macam. Ya, pintu berkata-kata yang baik. Maka ada yang mengatakan setiap huruf dalam Al-Quran ada satu pintunya nanti di sana. Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Mereka masuk menjumpai malaikat menjumpai mereka pada setiap pintu. Kenapa malaikat menjumpai mereka setiap pintu? Karena di dunia banyak berselawat. Dan selawatnya itu menghubungkannya dengan malaikat melalui Nabi Muhammadnya. Dan malaikat di sana masuk ke surga, menjumpai orang-orang di sana atas perintah Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, ingat, alladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi orang beriman yang banyak berselawatlah nanti, yang akan dijumpai oleh malaikat-malaikat di surga Aden, sambil mengucapkan salam kepada mereka. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Kenapa sabar? Karena mempertaruhkan harta dan nyawa mereka. Bukan perkara gampang. Salamun alaikum, kata malaikat, bima sabartum, karena kesabaran kalian, fa ni'ma uqbadar, dan ini adalah akhir yang terbaik, sesudah yang terbaik bagi kalian. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia yang disebut dengan jannat. Dan ini yang disebutkan di sini di dalam surat As-Saff. Jadi yaghfir lakum dzunubakum, ini yang disebut dengan syafaat. Kita tidak bisa masuk di sini Jannatu Aden ini yang mengalir di bawahnya sungai-sungai apabila kita tidak mendapatkan ampunan di sini. Karena tidak mungkin orang berdosa bisa masuk ke taman yang indah, ke surga yang suci tadi. Apalagi mendapatkan masakin atau thayyibatan. Rumah yang suci, thayyibah ini kan suci sebetulnya. Thayyib. Bukan hanya sekedar baik, tapi thayyib itu
suci. Jadi yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ini adalah merupakan syafaat yang Allah berikan kepadanya melalui nabi sucinya. Baru setelah itu mereka berhak masuk ke dalam taman yang indah. Yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin, dan tempat-tempat tinggal thayyibatan fi jannati adn. Kita sudah bahas sebelumnya juga bahwa kalau kita lihat secara batin, penamaan surga ini lebih kepada simbol-simbol yang menunjukkan jiwa kita masing-masing. Kalau kita ingin masuk surga di akhirat, maka kita harus mengisi jiwa kita seperti ini. Ya. Kita harus mengisi jiwa kita seperti ini, yaitu jiwa kita harus dibuat bagaikan taman. Jiwa kita harus dibuat bagaikan air. Di sana ada sungai yang mengalir dalam jiwa kita. Air itu adalah membagi kehidupan kepada sesama. Di sana ada masakin atau ibadah, ada tempat tinggal untuk menampung orang-orang. Ya. Jadi cuma sekali bagi ada tempat tinggal dalam jiwa kita untuk menampung orang-orang. Orang-orang di berbagai tempat dari agama manapun kita tampung di dalam apa? Di dalam rumah-rumah kita, rumah hati kita. Nah, jadi orang seperti ini adalah surganya sudah dibangun, dikonstruksi sejak di dunia. Allah mengatakan zalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Jadi zalika al fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Jadi keberuntungan yang besar bukan kalau kita berhasil membeli barang harga 100 baru kita jual menjadi 200. Bukan itu keberuntungan yang besar. Bukan keberuntungan yang besar apabila kita membuat kue dengan modal X, baru kemudian kita mendapatkan keuntungan 2X, 2 kali lipat. Bukan itu keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar adalah apabila kita diampuni dosa-dosanya. Lalu setelah itu dipersilahkan masuk ke dalam surga. Dan surganya tadi adalah surga Aden. Mengalir di sana sungai-sungai. Ada rumah-rumah yang suci di sana. Nah, Allah mengatakan, "Dzalikal fawzul azim." Itulah al-fauz, itulah keberuntungan, itulah kebahagiaan yang paling agung, yang paling besar. Jadi kita sudah lihat ampunan dosa, kemudian dipersilakan masuk surga. Kemudian berikutnya ada lagi kata Tuhan di ayat 13. Ini namanya nasrun minallah wa fathun qarib. Jadi di ayat berikutnya ada kata yang terkenal biasa digunakan, yaitu nasrun minallah wa fathun qarib. Ini terletak di surat As-Saff ayat 13. Mari kita lihat. Wa ukhra, dan ada lagi reward yang lain, ada imbalan, ada jasa yang lain, ada upah yang lain. Ukhra itu yang lain. Yang tuhibbuna, yang kalian cintai. Ya, jadi apa maksudnya kalian cintai dan yang lain ini? Ya, itu sangat mungkin terjadi di dunia. Kenapa? Karena ada kata-kata qarib di sini. Nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan pertolongan ataukah kemenangan yang dekat. Jadi kata-kata nasrun minallah, fathun qarib di sini mempunyai beberapa tingkat pemahaman. Yang pertama sekali adalah bahwa pertolongan Allah dan kemenangan yang besar pada saat itu terjadi pada saat Nabi bisa kembali masuk ke Mekah. Namanya Fathul Makkah. Ini Fathul Makkah. Namanya Fathul Qarib. Itu adalah kemenangan yang dekat. Dekat karena Nabi masih hidup. Itu Fathul Qarib. Itu yang paling dekat pengertiannya. Yaitu pertolongan dari Allah sehingga tidak terjadi peperangan. Orang-orang Mekah yang tadinya begitu bersungguh-sungguh memerangi Nabi di Yastrib, di Madinah, tetapi pada gilirannya Nabi datang ke Mekah setelah mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah dan mereka tidak ada yang melakukan perlawanan, sehingga tidak terjadi peperangan dan tidak terjadi pertumpahan darah. Nasrun minallah. Dan setelah itu kemudian terjadilah Fathul Makkah, Fathul Makkah. Ini adalah yang dekat. Apalagi makna Nasrun minallah, Fathul Qarib yang lain, yaitu bahwa di ujung kehidupan ini nanti akan ada kemenangan yang juga dekat. Kenapa disebut dekat? Karena di dunia. Jadi kata qarib di sini bukan hanya dekat dari Nabi, tapi dekat karena di dunia maksudnya. Karena kalau yang kita berhenti pada makna Fathul Mekah di sini, ingat, ulangi, kalau kita berhenti pada makna Fathul Mekah, Futuh Mekah,
maka tentu ayat ini tidak berlaku lagi sekarang. Kenapa? Sudah terjadi pada zaman Nabi. Ayat ini berlaku pada zaman Nabi, terjadi Fathul Makkah, tapi tidak terbatas pada itu saja. Maknanya berkelanjutan sampai akhir, yaitu di ujung kehidupan dunia ini, sebelum dunia dikiamatkan, akan ada insan suci yang Allah simpan di dalam Al-Quran. Mas sekalian, Allah sebutkan ada manusia mulia yang tidak dilihat oleh manusia yang lain, tapi orang-orang tertentu bisa menjumpainya, seperti Nabi Khidir hanya bisa dijumpai oleh Nabi Musa. Seperti misalnya Nabi Isa alaihissalam diangkat. Begitu juga cucu Nabi yang ke-12 juga diangkat berdasarkan riwayat-riwayat dan informasinya ketika akan dibunuh pada saat itu. Nah, kemudian mereka nanti akan datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menutup seluruh rangkaian kehidupan kita dengan tegaknya keadilan di seluruh dunia. Tegaknya keadilan di seluruh dunia dan berhentinya kezaliman juga di seluruh dunia. Kalau kita bicara tentang kezaliman ke seluruh dunia, panjang ceritanya. Tapi intinya adalah ada kezaliman yang selalu berlangsung di seluruh dunia. Kezaliman itu dilakukan oleh segelintir kecil orang-orang besar yang berkuasa di seluruh dunia. Lalu kemudian dengan kekuatan dan kekuasaannya menindas, memperlakukan seenaknya orang-orang, kelompok-kelompok, bahkan negara-negara yang tidak mereka sukai. Nah, tetapi ada kemenangan nanti ujungnya. Fathun qarib, ada kemenangan di akhir. Kemenangan ini juga lah yang disebutkan di dalam kata iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila, iza itu adalah persyaratan, iza ja'a nasrullah. Apabila datang pertolongan Allah, itu di dalam surat An-Nasr. Alam Nasr itu adalah iza ja'a nasrullahi wal fath. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi nanti kita akan menyaksikan manusia berbondong-bondong kemudian kembali kepada agama Allah SWT. Mereka semuanya akan masuk ke dalam agama Allah SWT setelah menyaksikan ada kekuatan besar yang tak lagi mereka, ketika mereka sudah kehilangan kepercayaannya kepada kekuatan-kekuatan yang selama ini mereka anggap sebagai kekuatan yang menjadi sumber kebahagiaan dan kesejahteraannya. Itu adalah termasuk dekat juga. Mana yang ketiga daripada nasrul minallah fathun qarib, yaitu ketika Allah menolong kita untuk mensucikan jiwa kita, melepaskan diri kita dari ego kita, melepaskan diri kita dari keakuan kita, melepaskan diri kita dari arogansi kita, melepaskan diri kita dari keras kepala kita, melepaskan diri kita dari merasa tahu padahal tidak tahu kita, merasa memiliki pengetahuan padahal pengetahuan itu adalah la ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali yang Allah ajarkan kepada kita. Maka kita minta pertolongan dari Allah agar terlepas dari sana. Ketika kita terlepas daripada jeratan, dari kungkungan, dari cekikan ego kita, keangkuhan, keakuan, arogansi kita, maka itu adalah kemenangan. Itulah kemenangan besar. Bahkan orang yang seperti inilah yang disebut dengan selesai pada dirinya dengan Allah, yang akan bisa menjadi penolong pemimpin terakhir yang Allah kirim, yang merupakan pelanjut daripada kenabian Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan pasangan kitab suci Al-Qur'an yang di berbagai negara disebut dengan nama yang macam-macam. Ada yang menyebutnya sebagai avatar, ada yang menyebutnya sebagai ratu adil, ada yang menyebutnya sebagai juru selamat, ada yang menyebutnya sebagai macam-macam. Ada yang menyebutnya sebagai Imam Mahdi, ada yang menyebutnya sebagai Al-Muntazar, ada yang menyebutnya sebagai Al-Qaim bi amrihi, dan seterusnya. Sama saja, yang penting adalah dia datang untuk menegakkan keadilan, untuk menghilangkan kezaliman, dan untuk menunjukkan bahwa kezaliman tidak identik dengan kehidupan, kezaliman tidak sejalan dengan kehidupan. Sebaliknya, seluruh manusia mengharapkan, merindukan, dan menginginkan yang disebut dengan keadilan. Maka pada saat itu terjadi fathun qarib, tetapi didahului dengan apa tadi? Dengan diri-diri, jumlah orang-orang yang bisa memfathun qaribkan jiwanya, batinnya. Fathun qarib. Jadi ketika kita punya jiwa itu terbuka, itu kan fathun seperti terbuka, Pak sekalian. Kata-kata kemenangan bisa, tetapi fathun itu dari kata fatahah.
Fatah yaftah itu terbuka. Jadi kata terbuka itu artinya apa? Jiwa kita mukasyafah, tersingkapnya penutupnya. Ketika jiwa kita tersingkap penutupnya, tersingkap tabirnya, apa tabirnya? Tabir ego kita, tabir keakuan kita, tabir arogansi kita, tabir rasa tahu kita. Lalu kemudian ketika ini tersingkap, maka kita saksikan adalah wajah kebesaran Allah SWT. Itu yang disebut dengan terbuka. Ini namanya fatah yaftah, terbuka. Fathun itu keterbukaan. Jadi terbukanya jiwa kita. Dan di mana terbukanya? Sebelum kematian. Karena kalau kematian baru kita terbuka hatinya, ya percuma, rugi. Tidak mungkin lagi memperbaikinya. Nah, ketika kita di dunia berhasil membukanya, membuka tirai-tirai itu, ini yang disebut dengan fathun qarib dalam pengertian yang ketiga. Jadi kita ulangi, pengertian yang pertama adalah Futuh Mekah, pengertian yang kedua adalah kedatangan Imam Zaman, pengertian yang ketiga adalah terbukanya jiwa-jiwa kita masing-masing dari berbagai macam hijab-hijab, gording-gording, tabir-tabir yang menutupinya. Dan tabir itu apa? Semuanya adalah aku kita, ego kita, rasa keakuan kita, arogansi kita. Dari dulu sampai sekarang Allah berbicara tentang semua penentang Allah, semua penentang Rasul, semua penentang kebenaran adalah mereka yang tidak mampu melepaskan diri dari egonya. Lihatlah misalnya Kabil ketika tidak diterima ibadahnya, apa kata-katanya kepada Habil? La aktulana, saya akan bunuh kamu, muncul kata akunya. La aktu itu adalah anak di sana pelakunya. La aktulanaka. Ya. Jadi kata la aktulanaka, saya akan bunuh kamu. Nah, muncul kata akunya di sana. Aku akan bunuh kamu. Ya. Ini selalu muncul. Fir'aun, anak Rabbukumul A'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Namrud, ana uhyi wa umit. Aku yang menghidupkan dan mematikan. Dan semua ini bisa dirujuk, bisa dirunut, bisa di track back kembali kepada iblis ketika berkata di hadapan Allah, ana khairu minhu, aku kan lebih baik daripada dia. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak melihat di mana orang itu bergabung. Bisa bergabung pada komunitas-komunitas yang kelihatannya komunitas kenabian. Bisa menggunakan simbol-simbol dan baju-baju keagamaan, tetapi apabila keakuannya itu adalah besar, tebal, menjadi dinding baginya untuk menyaksikan kebesaran Allah, sehingga alih-alih boro-boro yang disaksikan adalah kebesaran Allah, yang disaksikan adalah kebesaran dirinya sendiri, sehingga tidak ada orang, tidak ingin ada orang lain yang mengalahkan kebesaran dirinya. Maka jemaah sekalian, orang yang berhasil membuka pintu hatinya untuk menyaksikan tanda kebesaran Allah, inilah orang mukmin, maka dikatakan wabasyiril mu'minin. Jadi orang beriman itu dari kata amanah merasa aman. Karena merasa aman, dibukalah itu pintu-pintunya, dibuka telah itu tirai-tirainya, dibukalah itu gording-gordingnya, dibuka telah itu dinding-dinding penyekat antara dirinya dengan Tuhannya, maka dia merasa aman bersama dengan Tuhannya. Mukmin itu adalah merasa aman. Dan rasa aman bersama Tuhannya ini juga dibagi kepada orang di sekitarnya dengan membagi keamanan kepada mereka. Maka ujungnya adalah wabasyiril mu'minin, gembirakanlah orang-orang beriman itu. Wabasyiril mu'minin, gembirakanlah orang-orang beriman seperti itu. Cuma sekalian ingat tadi kata-kata Fat juga ada di dalam surat Al-Fat, ya, ada surat Al-Fat. Surat Al-Fat itu adalah surat yang ke-35 kalau tidak salah ya. Ada dalam surat Al-Fat juga ada seperti itu. Tiga 35 Fatir ya. 48 ya, bukan 35 48 ya. Al-Fat surat 48. Kalau 35 Fatir ya. Ini inna fatahna laka fathan, ini fathan juga. Inna fatahna laka fathan mubina. Nah, ini adalah pembukaan yang nyata. Apa artinya pembukaan yang nyata? Yang bersangkutan bukan hanya berhasil menyaksikan wajah Tuhannya, tapi dirinya sudah tidak ada. Mubin nyata, yang ada hanya satu, Allah. Mubin namanya. Kalau tadi kita menyaksikan Allah masih ada dualitas. Tapi kalau di sini fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina. Tentu bisa berlaku juga pada Fathul Makkah. Ya, tetapi ini kata kakaknya kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad itu
bisa menerima wahyu, bisa Allah malaikat datang kepadanya karena fatahna laka fathan mubina, sudah mencapai fathun, bukan lagi fathun qarib, tapi lebih dalam lagi kata para ulama adalah fathun mubin, yaitu pembukaan yang sudah nyata terang menerang. Mubin itu sudah nyata. Apa artinya nyata? Nyata itu kayak cahaya, tidak ada lagi yang lain kecuali cahaya Tuhan. Fathan mubina. Ya. Jadi seperti itu Pak sekalian. Kita terus kembali ke sini. Ini adalah ayat terakhir. Ayat terakhir ini, ayat 14 ini adalah ujung daripada surat As-Saff. Surat As-Saff tadi kita lihat di atas sedang saf, membangun saf. Untuk apa? Liyuzhirahu ala dini kulli. Untuk memenangkan kebenaran agama dari Tuhan ini, ataukah agama yang berdasarkan huda wa dinil haq ini, ya, terhadap seluruh din ataukah ajaran-ajaran ala dini kulli. Maka harus dilakukan dengan bersaf. Dan berdasarkan analisis kita sebelumnya, tidak ada saf tanpa jamaah. Dan tidak ada jamaah tanpa imam. Selalu ada imamnya satu di depan, baru ada makmumnya, disebut dengan jamaah. Ajul sekalian berbahagia, jemaah inilah yang menjadi taruhan agama-agama samawi. Pada zaman Nabi Isa, beliau berhasil mengumpulkan orang begitu banyak dengan mujizat-mujizatnya, menghidupkan orang mati. Patung burung dibuat, ditiup menjadi burung beneran. Menyebutkan penyakit kulit, kusta. Membuat melihat orang yang buta. Tapi ketika Nabi Isa mulai diintimidasi, mau dibunuh oleh penguasa Romawi, maka pengikut-pengikutnya yang mengambil manfaat daripadanya selama ini, meninggalkannya semuanya, satu persatu. Dari ribuan orang, hanya 12 orang yang bertahan, namanya Hawariyun. Dan itu juga terjadi pada cucu Nabi kita, bahkan Nabi kita terakhir. Ini adalah ilustrasi, ini adalah cucu tercinta Nabi, namanya Al-Husain. Inilah yang selalu dielus-elus, dipangku oleh Nabi ketika masih kecil, Al-Husain. Ketika umurnya masih di bawah 5 tahun, balita. Setiap dia datang ke rumahnya Nabi, pasti dinaikkan di atas pangkuannya, dicium lehernya. Sedangkan kalau kakaknya yang datang, Al-Hasan, dipangku, dinaikkan di atas pangkuannya, dicium bibirnya. Suatu saat Fatimah memperhatikan ini terus-menerus dengan selalu seperti itu. Kalau Al-Hasan datang, selalu dicium bibirnya. Sedangkan kalau yang datang Al-Husain, dicium lehernya. Maka Fatimah bertanya kepadanya, wahai ayah, abah, saya perhatikan selalu kalau Al-Husain kamu sambut, kamu pangku, baru kamu cium lehernya. Sedangkan Al-Hasan, kakaknya, kamu pangku dan kamu cium bibirnya. Geran apa sih rahasianya? Nabi mengatakan, karena cucu saya nanti ini, Al-Hasan nanti akan dibunuh dengan diracun. Racun itu masuk melalui mulut, bibir. Orang sampai hati meracunnya. Sedangkan Al-Husain nantinya, adiknya, nanti akan dibunuh dengan dipenggal lehernya. Ini adalah Al-Husain ketika tinggal seorang diri, orang-orang bersamanya sudah pada meninggal satu persatu, sudah terbantai, terpotong kepalanya, tercincang-cincang, ditembus dengan tombak, ratusan panah juga kepada semuanya. Pengikut-pengikutnya sudah tidak ada. Tinggallah seorang Al-Husain di sana, seperti mana juga Nabi SAW. Dalam kondisi Al-Husain, Sayyidina Husain, cucu Nabi seperti ini, di padang yang di padang yang tandus, yang panas, walaupun ada sungai tidak jauh dari tempat ini, tapi tidak diberikan akses. Ini adalah padang pasir yang tandus. Tinggallah dia seorang diri di sana, Pak Bu sekalian. Dapat bayangkan Nabi dulu yang mencintainya dan sering menyebut-nyebutnya. Dalam kondisi kesendirian seperti itu, beliau berkata, berteriak, hal min nasirin yansuruni, masih adakah penolong yang mau menolongku? Kata-kata ini nanti kita temukan pada Nabi Isa alaihissalam, hal min nasirin yansuruni, masih adakah penolong yang mau menolongku? Dia dibunuh oleh siapa? Bukan oleh orang yang tidak beriman, bukan oleh tentara Romawi seperti Nabi Isa.
bukan oleh tentara Persia, tapi dibunuh oleh mereka. Mereka mengaku sebagai pengikut kakeknya, datuknya, yang mengaku juga membaca nama Nabi Muhammad pada setiap azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi lihatlah cucu Nabi, bahkan mereka membaca selawat juga dengan menyebut Ali Muhammad. Kalau dia salat, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetapi yang tersebut di situ itu Ali Sayyidina Muhammad, sekarang mereka kepung dan mereka kepadanya dia lontarkan anak-anak panah, sehingga kita lihatlah anak-anak panah itu menancap di tubuhnya. Dan nanti tidak puas dengan itu, mereka masih akan datang dengan tombak-tombak yang tajam. Dan karena juga belum runtuh juga, belum jatuh juga Al-Husain, maka kemudian mereka melempari kepalanya dengan batu. Setelah terjatuh dari kudanya, lalu kemudian tubuhnya diinjak-injak dengan kuda. Ini semuanya, ini semuanya terceritakan dengan baik dalam buku-buku sejarah. Imam Suyuti dalam bukunya Tarikh Al-Khulafa mengatakan saya tidak sanggup menceritakan ini. Imam Suyuti ini adalah mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah, tapi dia menceritakan saya tidak sanggup menceritakan begitu beratnya penderitaan Al-Husain pada saat itu. Pada saat itu Al-Husain berteriak hal min nasr yansuni. Apa jawaban kita jemaah sekalian? Kalau kita memang mengaku pengikut Nabi, ingat tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apa yang kita ikuti dari Nabi bukan hanya salatnya, bukan hanya puasanya, bukan hanya hajinya, tetapi bagaimana Nabi mencintai Al-Husain. Terbukti tadi setiap Al-Husain datang dia naikkan di atas pangkuannya. Bahkan ketika dia salat dan Al-Husain naik di atas punggungnya menjadikannya seperti kuda, Nabi tidak berani, tidak akan baring. Ketika ditanya kenapa, tidak akan bangkit. Ketika ditanya kenapa lama sekali sujudnya Rasulullah, dia katakan ada Al-Husain naik di atas punggung saya dan saya tidak ingin membuatnya dia jatuh dan menangis karena itu. Karena dia tahu nanti akan membuat menangis dirinya dan banyak orang. Maka ketika dia mengatakan hal min nasrin yansuni, harusnya kita membaca labbaik saya datang kepada Al-Husain untuk menolong. Al-Husain sudah terbunuh, tapi masih ada nanti satu lagi, dan harusnya kita berkata seperti itu. Jangan sampai kita seperti orang Kufah yang mengkhianati Imam Husain, atau seperti orang-orang Bani Israel yang mengkhianati Nabi Isa ketika diancam oleh tentara Romawi. Inilah di sini Pak Bos sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil lagi orang beriman. Kunu, jadilah kalian, dari kata-kata ya kunu, jadilah sekalian semuanya. Kalau Allah berkata jadi, pasti jadi. Tapi kita, kan Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah harusnya kita seperti itu juga. Tapi apakah semua kita seperti itu, seperti Allah katakan? Karena berdasarkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, kunu ansarallah, jadilah penolong Allah. Kunu ansarallah, jadilah penolong Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana Isa ibnu Maryam berkata qala lil hawariyin, kepada hawariyun. Apa kata Nabi SAW? Man ansari ilallah, siapakah, masih adakah orang yang menolong saya untuk datang kepada Allah? Man ansari ilallah, kira-kira masih adakah orang yang menolong saya kepada Allah? Ini mirip sekali kata-katanya. Kata Nabi Isa ini diabadikan di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat terakhir. Man ansari ilallah, kata Nabi Isa ketika sudah mulai terjepit, sudah mulai terkepung oleh tentara Romawi. Man ansari ilallah, kata-kata ini yang diulangi dengan Sayyidina Husain tadi, kata-kata hal min nasrin yansurun. Man ansari ilallah. Apa jawaban al-hawariyun? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kami ini siap menjadi ansarullah, penolong-penolong Allah melalui kamu wahai Nabi Isa. Nah, jelas kayak berbahagia, kan harusnya kita orang beriman, karena ada kata-kata kunu ansarullah, jadilah seperti mereka itu. Kalau Nabi Isa hanya 12 hawariyun, harusnya orang Islam lebih banyak lagi Pak Ustaz. Kalau tidak, berarti kita adalah menjadi seperti pengikut Nabi Isa yang terintimidasi, yang menjadi ketakutan setelah diancam dibunuh oleh tentara Romawi. Seperti mana orang Kufah ketika mengkhianati Imam Husain al-Husain, ketika mereka terintimidasi oleh Gubernur Ibnu Ziyad pada saat itu. Jadi, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Mari kita lihat ini apa yang terjadi pada saat itu, karena ini hanya kama qala. Ini di mana letaknya nih? Kita lihat dalam surat Al-Imran.
lebih lengkapnya. Kita lihat di surat Ali Imran. Ini cuma sekalian sebagai panjang ayatnya, tapi karena waktu kita sudah sangat kasif ya, maka kita ambil sepotong saja. Jadi kita di sini ya. Jadi kita ambil langsung dari ayat 52. Ini surat Ali Imran ayat 52. Ini nanti ayatnya bersambung ke bawah sampai ayat Mubahalah. Ayat Mubahalah ayat 61. Jadi kita singkat ceritanya. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Maka tatkala Nabi Isa, ini Isa, ahassa itu melihat dengan mata kepala. Al-his itu kan adalah panca indera. Indra. Tatkala nyata, nampak dengan jelas melalui panca indera, melalui mata Nabi Isa, minhumul kufra, bahwa di antara mereka sudah mulai kufur, ingkar. Ribuan orang tadi mulai pergi satu persatu. Seperti mana tadi utusan Al-Husain di Kufa pada saat itu dikhianati, yaitu Muslim bin Aqil. Qala, maka berkatalah Nabi Isa, man ansari ila Allah. Jadi itulah tadi yang disebutkan. Jadi Nabi Isa berkata, man ansari ila Allah, ini sama. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawarin man ansari ila Allah. Jadi yang dimaksud di sini adalah surat Ali Imran tadi. Jadi surat 3 ayat 59 tadi. Ya. Ini tadi yang dimaksud. Maaf 52 ya, bukan 59 ini. Falamma hassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Siapa gerangan yang masih mau menolong aku untuk datang kepada Allah? Qala al-hawariyun, berkatalah hawariyun, nahnu ansarullah, kami wahai Isa putra Maryam, kami wahai Rasulullah, ansarullah, siap menjadi ansarullah, penolong-penolong Allah. Aman nabillah, kami beriman kepada Allah, wasyhad, dan saksikanlah bi anna muslimun, bahwa kami hawariyun ini 12 orang adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi anna muslimun. Ya. Maka kemudian berkatalah mereka, Rabbana, ini hawariyun, wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman, bima anzalta, dengan apa yang kamu turunkan kepada Nabi Isa, wattaba'na rasul, dan kami ikuti Rasul, ingat, dan kami mengikuti Rasul, faktubna, maka catatkanlah kami ma'asyahidin, bersama dengan orang-orang yang bersaksi di sini. Itu kata mereka. Catatkanlah kami bersama dengan orang bersaksi di sana. Dan terus lalu kemudian wa makaru wa makarallah. Lalu mereka membuat tipu daya. Tetapi ingat, Allah bikin tipu daya juga. Wallahu khairul makirin, dan tipu daya Allah lebih bagus. Lihatlah tadi. Yang membunuh Al-Husain di sana adalah dinasti Umayyah, tetapi dinasti Umayyah apa yang terjadi? Hancur. Makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ya. Dan siapa yang paling banyak sekarang ini? Justru pengikut Al-Husain. Sekarang setiap tahun pecinta Al-Husain bisa sampai 30 juta, 40 juta datang ke Irak berjalan kaki kurang lebih 90 km dari Najaf menuju Karbala. Luar biasa. Tidak ada yang seperti ini di dunia manapun. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Teruskan ayat ini tadi. Jadi man ansarullah qala al-khawariyun nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatun min Bani Israel. Maka setelah Nabi Isa berkata seperti itu, terbagi dua lah Bani Israel ini. Bani Israel di sini terbagi dua, Bani Israel terbagi dua. Fa'amanat ta'ifatun min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Separuh beriman, sebagian beriman, dan separuhnya kafir. Ya, ini ingkar maksudnya. Yang kafir banyak, yang ini tadi cuma 12 orang. Fa'amanat ta'ifatun min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Begitu juga sejak kasus Al-Husain, umat Islam terbagi dua. Ada yang disebut dengan Sunni, ada yang disebut dengan Syiah. Paling tidak itu garis besarnya. Ya. Dan banyak orang yang memperturkan sebetulnya ini jelaskan. Padahal sebetulnya ini adalah cara pihak-pihak tertentu untuk mengadu domba. Jelas sebagaimana kita sebutkan tadi, Imam Suyuti adalah orang Sunni, tetapi membuat cerita begitu indah di dalam buku Tarikh Al-Khulafa'nya. Jadi fa'amanat ta'ifatun min Bani Israil kafarat ta'ifah. Fa'ayyadna alladziina amanu. Di manakah Tuhan berpihak? Fa'ayyadna alladziina amanu. Ayat itu berikan tangan.
secara harfiah kami berikan tangan, maksudnya kami berikan pertolongan, kami berikan kekuatan, kemenangan kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang beriman. Siapa yang beriman? Yaitu tadi yang menolong Nabi Isa atau menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala aduhim, terhadap musuhnya, fasbahu zahir, akhirnya terjadilah kemenangan. Kemenangan apa? Ini disebutkan kemenangan akhir zaman. Fasbahu zahir, karena ini tadi yang menjadi tujuan ayat 9 tadi kita lihat ke sini. Ya. Kita lihat sebelumnya di sini. Maaf. Ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Untuk apa? Liyuzhirahu 'ala din. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Apa tadi akhir daripada ayat surat ini? Fasbahu zahirin, ini ya. Fasbahu zahirin. Kalau di sini tadi liyuzhirahu 'ala dini, ya. Liyuzhira dari kata zahir, liyuzhira. Jadi dia mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk wadinil haq, dengan membawa al-huda, pasangan daripada Al-Quran. Liyuzhira, untuk dibenarkan ala dini kulli, walau karihal musyrikun. Bukan tadi walau karihal kafirun, tapi walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrik itu tidak senang. Nah, di sini dikatakan di mana Tuhan berpihak. Fa'ayyadna alladzina amanu ala aduim fa'asbahu zahirin. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ayat-ayat ini mengingatkan kita itulah pentingnya membuat saf. Dan apa itu saf? Adalah baris yang rapih di dalam salat berjamaah. Apa itu salat berjamaah? Yaitu salat yang dipimpin oleh satu orang imam. Lagi-lagi dipimpin oleh satu orang imam. Begitu satu di antara jemaah itu tidak mengikuti imam, maka disebut tidak berjamaah lagi. Walaupun berada di tengah-tengah orang berjamaah. Kenapa? Karena disebut salat berjamaah apabila orang tersebut patuh kepada imam. Imam ruku, dia ruku. Imam sujud, dia sujud. Tapi begitu imam sujud, dia berdiri, maka bukan makmum namanya, dan karena tidak disebut berimam. Ya. Jadi tidak disebut dengan tidak beriman. Mudah-mudahan Bapak sekalian ada manfaatnya. Kalau ada benarnya dari Allah SWT, karena kita bahasa dalam Al-Quran. Kalau ada kekurangannya adalah kekurangan Al-Fakir sendiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang mau bertanya dipersilakan. Pertanyaan Pak, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ustaz, saya mau nanya tentang Hawariyun itu, muridnya Nabi Isa yang 12 orang. Itu dengan berkhianatnya Yudas Iskariot itu apa termasuk Hawariyun dia itu? Ustaz? Itu Ya, baik, masih. Ya, terima kasih banyak Pak Sandi. Jadi kalau versi Kristiani pengkhianat itu Yudas, tapi kalau versi Islam kita tidak ada satupun muridnya Nabi Isa yang 12 orang itu yang mengkhianat. Karena tadi disebutkan wa nahnu muslimun, semuanya berkata kami berserah diri. Jadi murid-murid Nabi Isa itu tidak ada yang berkhianat. Nah, versi Kristiani dikatakan Judas Iskariot itu berkhianat. Dia yang menyebabkan Nabi Isa ditangkap dalam persembunyiannya, sehingga kemudian versi Kristiani, kemudian Nabi Isa diseret menuju kepada Bukit Golgota, di sana kemudian disalib. Kalau di versi kita tidak ada yang berkhianat, karena semuanya tadi mengatakan nahnu ansarullah, kami semuanya adalah penolong-penolong agama Allah, tidak ada satupun juga. Dan sekarang dalam dunia modern, Pak Suandi, ditemukan satu manuskrip yang disebut dengan The Gospel of Judas. Ya, jadi ada Gospel of Judas, Injil Judas. Dan berdasarkan penelitian laboratorium di Perancis, bahwa kertas yang disebut dengan Gospel of Judas itu benar-benar usianya sama dengan zaman Nabi Isa. Jadi diperkirakan bahwa memang itu adalah ditulis oleh Judas. Dan karena itu ditulis oleh Judas, maka di dalam tulisan itu tidak ada sama sekali tanda kalau Judas itu adalah pengkhianat. Kalau kita baca Gospel of Judas, itu di dalamnya kita menemukan ini indah sekali seperti ajaran Islam persis. Kalau kita lihat Gospel of Judas itu, jadi kita bisa searching di sini Bapak sekalian. Kita bisa searching di sini Gospel of Judas. Itu saya punya bukunya juga. Gospel of Judas. Kita lihat gambarnya saja. Nah, ini dia.
Inilah dia gospel. Makanya ada beberapa yang hilang. Kenapa? Sudah dimakan rayap seperti ini. Lalu kemudian ini adalah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini. Bahasa Inggris maksudnya nih. Gospel of Judas. Ada juga terjemah bahasa Indonesia nih, Gospel of Judas. Ini Gospel of Judas. Ini buku semuanya, jemaah sekalian. Ya. Nah, jadi ini adalah ini Gospel of Judas. Ya, ini. Ini dari ini dilihat di laboratorium, lalu kemudian ini dibukukan. Setelah ini kan ini aslinya. Terus kemudian ditransfer ke dalam bahasa Inggris, baru menjadi ini bukunya. Namanya Gospel of Judas, seperti itu. Yang lain lagi Pak Bus sekalian. Ustaz, kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan diserupakan di Nabi Isa itu sebenarnya kan diserupakan Nabi Isa yang disalib itu. Ya. Saya pernah membaca Ustaz, itu katanya memang yang diserupakan itu Yudas, memang Yudas yang menunjukin, tapi memang atas persetujuan Yudas atau dengan Nabi Isa, dia bersedia itu untuk menggantikan Nabi Isa. Jadi dia tidak berkhianat. Itu ada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, kalau misalnya diserupakan dan Yudas tidak diserupakan, berarti Yudas juga terbunuh, ditangkap. Ya, dan kalau dia terbunuh, masalahnya sekarang kok kenapa bisa ada ya gospelnya kan begitu. Kan aslinya itu sangat mungkin gospel itu ditulis oleh Yudas setelah Yesus diangkat, Nabi Isa diangkat, seperti itu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Pak, ini kan ada di Pak Aswan ya, kita lihat di sini tadi. Kita kembali ke Al-Imran tadi nih. Ya. Kita lihat di bawah sini nih. Ya. Jadi ya. Wa qala Allah, dan ingatlah tatkala Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, ini mutawafika, saya mewafatkan. Kata mewafatkan di sini bukan mati ya, tetapi mewafat itu artinya sampai waktunya. Tawafa itu gunakan tugasnya. Jadi tugas kenabiannya sebagai nabi yang hidup sudah selesai, di situ namanya wafat. Ya, jadi kata wafat kalau kita baca dalam Quran banyak kata wafat itu menyempurnakan. Nah, setelah disempurnakan tugas kenabiannya, tugasnya sebagai nabi dengan pada saat itu, maka kemudian warafi'uka, aku angkat kamu. Warafi'uka, aku angkat kamu nih. Warafi'uka, dan dia Allah mengangkat kamu. Ilayya, kepadaku. Ya. Jadi aku mengangkat kamu kepadaku, kata Tuhan. Ilayya, jadi diangkat. Wa mutahhiruka, dan aku menyelamatkan kamu. Ya, maksudnya mutahhir itu mensucikan, menyelamatkan, tidak tersentuh minal ladina kafaru, dari orang-orang kafaru itu. Wajailun, ini dia Pak Aswandi. Wajailul ladina taba'uka, dan aku menjadikan orang-orang menjadi pengikut setiamu, yaitu Hawariyun. Fauqal ladina kafaru, berada di atas orang-orang kafaru yang tadi itu, kafaru, Bani Israel dan Romawi. Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Apa artinya yaumil kiamat di sini? Akhir zaman. Ya, akhir zaman. Summa ilayya, kemudian kepadaku lah marjiukum, kalian akan kembali. Fahkum, maka aku akan menghukumi bainakum, di antara kalian fima kuntum fi takhtalifun, apa yang kalian perselisihkan berkenaan dengan Nabi Isa. Ya. Fa ammal ladina kafaru, maka adapun orang yang menangkap berusaha membunuh Nabi Isa, fa u'adzibuhum adaban syadida, aku akan mengazab mereka dalam azab yang keras dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong baginya. Baru wa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, ya, fajurham, dan seterusnya ke bawah. Baru kemudian zalika natluhu alaika minal ayati wa dzikril hakim, itulah cerita yang benar kata ayat ini ya. Inna masalah Isa, dan seterusnya begitu. Jadi ini ya, berdasarkan ayat ini jelas. Seperti ada lagi cerita yang lebih jelas lagi di dalam surat An-Nisa, tapi panjang kalau kita lihat. Surat An-Nisa itu dijelaskan bahwa di akhir Nabi Isa akan datang. Ya, seperti itu. Ada lagi Pak Usman. Masih banyak Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Ada satu pertanyaan Ustaz dari Assalamualaikum kolom chat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wahidi dulu, silakan. Iya. Ada yang lain ya? Kalau ada yang lain silakan duluan. Ya, silakan Pak Ustaz Wahidi dulu, baru ya, syukur. Kita tanya Bu Dokter ya. Ya, ayat 11 tadi Ustaz. Minta tolong di screenshot kembali. Saya tertarik dengan ayat 11 Ustaz. Ayat 11 itu dia. Ya. Tu'minuna billah wa rasulih. Mohon pencerahannya Ustaz ya. Ini saya memahami sebagai ayat irfan ya Ustaz ya.
menarik sekali gitu. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Ini semua menggunakan dari awal tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah wa anfusikum. Ini saya lebih fokus lebih konsen di wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ini yang saya maksudkan sebagai ayat irfan ya. Kalau di sini di dalam diksinya dia menggunakan kata fisabilillah. Kalau di ayat irfan itu kan kita belajar sebagai suluk, salah kayak sluku, jalan gitu. Ini juga sama, fisabilillah bi amwal wa anfus. Amwal ini masuk dalam kategori Ustaz ya, ayat-ayat afak wa anfusikum, karena ini kan lebih material bi amwalikum dan sebagainya. Nah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun alima ya'lamun. Ini kata alim di belakangnya, menggunakan kata kerja sebagai kata bahwa perbuatan ini waktu jahiduna fisabilillah inilah sebaik-baik pengetahuan dan khair pengetahuan gitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Aidin. Jadi cuma sekian bahagia, itulah indahnya Al-Quran. Al-Quran itu bertingkat-tingkat dari pengertian zahir sampai pada pengertian batin. Nah, ayat ini jelas adalah kuncinya atau puncaknya adalah pada pengertian batinnya, yaitu bahwa untuk menempuh jalan batin itu harus benar-benar bersungguh-sungguh. Harus ada namanya musyaratah, baru kemudian setelah syaratnya kita penuhi ada muraqabah, kemudian ada pengawasan terhadap jiwa kita, kemudian ada mudharabah, ada latihan-latihan, kemudian terakhir kemudian ada yang disebut dengan muhasabah. Jadi ada muhasabah. Jadi kita harus selalu evaluasi diri. Nah, untuk melakukan tingkatan-tingkatan ini mulai daripada musyaratah, muraqabah dan seterusnya tadi itu butuhkan kesungguhan. Jadi tidak bisa hanya dengan berleha-leha, tidak bisa hanya dengan sekedar bersantai-santai, tidak bisa dengan hanya sekedar, tidak bisa, ini dibutuhkan kesungguh-sungguhan. Maka aslinya itu para penempuh jalan rohani adalah orang yang serius, orang yang benar-benar bersungguh-sungguh. Karena yang ada di pikirannya itu hanya Allah, 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 dan Allah. Sehingga terkadang kita lihat orang seperti itu tidak terlalu memperhatikan dirinya. Sebetulnya bukan tidak memperhatikan dirinya, kewajiban kepada dirinya ditunaikan, bahkan mencari nafkah juga, menjadi pekerja keras. Tetapi melakukan semuanya itu sebagai fasilitas untuk datang kepada Allah. Karena nanti terbukti yang bersangkutan lepas daripada dunia apabila dia punya dunia dan dia bisa mengorbankannya. Kalau tidak punya dunia baru tidak mengorbankan, ya memang tidak punya dunia. Apa buktinya kalau dia bisa mengorbankan dunianya? Kayak tadi, bi amwalikum. Harus mampu. Jadi kata bi amwalikum bukan meninggalkan dunia, tapi mencari dunia untuk dikorbankan di jalan Allah. Karena tidak ada amwal kalau kita tidak cari amwal. Jadi mencari amwal, bertani, berdagang, dan menjadi nelayan, tetapi dalam rangka tujahiduna fisabilillah. Dari lahirnya sampai kepada batinnya, anfusikum. Nah, inilah pengetahuan benar yang dikatakan Ustaz Tauhid. Dari inilah pengetahuan yang terbaik. Karena in kuntum ta'lamun. Jadi inilah rahasia pengetahuan sebetulnya. Jadi rahasianya pengetahuan agama apabila sampai ke sana. Kalau hanya berhenti pada pengetahuan zahir, pada pengetahuan syariat-syariat saja, ya bagus. Syariat sih bagus, sangat bagus. Tetapi apabila hanya berhenti di situ, boleh jadi ada orang yang sempurna kelihatan syariatnya, tetapi batinnya bermasalah. Isi lisannya, kata-katanya selalu penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, penuh dengan kutukan kepada orang-orang yang tidak sependapat dengan dirinya, seperti itu. Berikutnya yang dari chat lagi, Bu Dokter, silakan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bu Dokter ya. Jadi dari Pak Burhan, mohon diberikan pencerahan saf dari segi amal batiniahnya. Jadi apa makna saf dari sisi batiniah? Manusia cuma satu, tidak terbagi-bagi. Ya, jadi saf itu kan satu ya, sambung menyambung. Dari mana kita pahami? Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin.
Jadi nafsu manusia itu hakikatnya cuma satu. Yang berbeda-beda tubuhnya, jasmaninya. Jadi berbeda-beda jasmaninya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Jasmaninya berbeda-beda. Tapi di dalamnya sama. Kalau bahasa handphonenya, bahasa smartphone-nya, mereknya apapun juga. Bisa mereknya Oppo, bisa mereknya Xiaomi, bisa mereknya Huawei, bisa mereknya Samsung, bisa mereknya macam-macam. Tetapi isinya di dalam sama, yaitu Android. Nah, kurang lebih begitulah. Isinya sama Android. Namanya Android sama saja. Baik itu ada di Samsung, baik itu ada di Xiaomi, baik itu ada di Oppo, baik itu ada di Huawei, ada di mana-mana. Itu sama. Kerjanya namanya Android. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi, kata saf itu adalah ketika hati kita terkait satu sama lain. Kalau hati kita tidak terkait satu sama lain, berarti kita tidak membangun satu saf batin. Lalu bagaimana dengan orang yang jahat? Nah, itu karena sebetulnya otomatis dia mengeluarkan dirinya dari saf. Jadi sebetulnya bukan kita yang keluarkan, siapa saja yang melakukan kejahatan, siapa saja yang mengotori jiwanya, otomatis dia keluar dari sana. Ibaratnya orang salat berjemaah, begitu dia batal salatnya, dia otomatis tidak berjemaah namanya. Ya, jadi ada orang salat, tiba-tiba batal salatnya karena wudunya tiba-tiba batal, ya otomatis keluar dari jemaah. Seperti itu. Walaupun kelihatannya ada di sana, walaupun ada kelihatannya di dalam saf, tapi hakikatnya dia sudah keluar daripada saf berjamaah. Baik Bapak sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Burhan. Terima kasih kepada para penanya, kepada Pak Aswandi, kepada Ustazuna Ustaz Wahidin, dan kepada Pak Burhan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.